Rusia, 12.000 tentara Ukraina tewas dan terluka dalam serangan balik. Kementerian Pertahanan Kemhan Rusia mengklaim korban militer Ukraina melebihi 12.000 tentara selama 5 hari serangan balasan Kiev. Dari jumlah tersebut, lebih dari 4.000 tentara Ukraina tewas dan 8.000 orang lainnya cedera antara 6 dan 10 September di selatan dan timur negara itu. Ungkap juru bicara Kemhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov dalam pengarahan harian pada Minggu 11 September. Menurut pejabat itu, pasukan Rusia melakukan serangan presisi dengan rudal dan artileri yang menargetkan unit pro-Kiev di wilayah Kharkiv, tempat pasukan Rusia mundur sebelumnya sebagai bagian dari apa yang digambarkan Moskow sebagai penempatan kembali. Rusia mengatakan militernya telah menghancurkan antara lain banyak pos komando dan menembak jatuh satu helikopter selama beberapa hari terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia juga menuduh pasukan Ukraina telah menembaki pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye sebanyak 26 kali sejak 1 September. Fasilitas yang dikendalikan Rusia yang terletak di wilayah Zaporozhye, selatan Ukraina, direbut pasukan Rusia pada awal Maret, segera setelah Moskow meluncurkan operasi militernya. Pada minggu reaktor terakhir yang beroperasi di fasilitas itu dimatikan, menurut seorang anggota pemerintahan pro-Rusia di kawasan itu, Vladimir Rogov. Keputusan itu dibuat karena penembakan yang terus-menerus terhadap pembangkit oleh Ukraina dan kerusakan pada saluran listrik. Mode yang terus berubah, di mana reaktor dan turbin dipaksa untuk beroperasi karena serangan menciptakan resiko kecelakaan, ungkap Vladimir Rogov kepada RIA Novosti. Kiev dan Moskow telah saling menuduh menargetkan PLTN dan mempertaruhkan resiko bencana nuklir selama berbulan-bulan sekarang. Dalam briefing Minggu, Kementerian Pertahanan Rusia juga menuduh militer Ukraina sengaja menyerang infrastruktur energi di wilayah yang dibebaskan, termasuk di Republik Rakyat Donetsk. Rusia serang balik Ukraina habis-habisan usai dibuat KO di Kharkiv. Rusia mengklaim pasukannya telah melancarkan serangan besar-besaran ke garda terdepan tentara Ukraina setelah sempat dibuat kewalahan hingga menarik mundur personelnya. Di sejumlah wilayah timur Ukraina, pasukan udara, roket, dan artileri melakukan serangan besar-besaran terhadap unit angkatan bersenjata Ukraina di semua arah operasional, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pengarahan harian soal invasinya di Ukraina pada Selasa 13 September malam. Kemhan Rusia mengklaim serangan presisi tinggi juga telah dilancarkan ke sejumlah basis tentara Ukraina di sekitar Sloviansk dan Konstantinovka, timur Donetsk. Dalam momen terpisah, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menuduh pasukan Ukraina juga telah menyiksa warga sipil yang bertahan di wilayah-wilayah yang kini diduduki Rusia. Tuduhan Rusia itu muncul setelah pihak berwenang Ukraina mengklaim menemukan 4 jasad warga sipil dengan tanda-tanda penyiksaan di desa Zalisny usai merebut kembali daerah itu dari pasukan Moskow. Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki bulan ke-7. Namun peperangan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Saat ini pertempuran masih sengit terjadi terutama di timur laut Ukraina, di mana pasukan Kiev berhasil melakukan perlawanan dan merebut lagi sebagian wilayah yang diduduki Rusia, terutama di Kharkiv. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina berhasil merebut kembali lebih dari 6.000 km persegi wilayahnya yang sempat diduduki Rusia. Sejumlah gambar yang diunggah militer Rusia menunjukkan berbagai peti amunisi dan senjata militer tersebar di seluruh wilayah yang ditinggalkan pasukan Rusia. Serangan balasan pasukan Ukraina yang dilancarkan sejak awal September disebut membuat militer Rusia lengah dan kewalahan. Peta militer Kemhan Rusia bahkan tak sengaja memperlihatkan banyak penarikan pasukan Moskow dari wilayah-wilayah yang sedang jadi rebutan di Ukraina. Kekalahan pasukan Rusia dalam beberapa hari terakhir bahkan memicu puluhan pejabat lokal Rusia mulai menantang Presiden Vladimir Putin dan mendesaknya untuk mundur. Pemimpin jajahan Ramzan Kadyrov bahkan sampai mengkritik pasukan Rusia yang kewalahan menghadapi perlawanan tentara Ukraina di Kharkiv. Menurut loyalis Presiden Vladimir Putin itu, militer Rusia tampak lengah menghadapi serangan balik tentara Ukraina terutama di Kharkiv. Mereka pasukan Rusia membuat kesalahan dan saya pikir mereka bakal menarik kesimpulan yang diperlukan, kata Kadyrov dalam pesan audio via Telegram pada Minggu 11 September. Kadyrov mengatakan jika tidak ada perubahan strategi perang dari tentara Rusia di lapangan dalam waktu dekat, ia akan berbicara dengan pejabat Kemhan Rusia. Kadyrov juga mengaku terkejut dengan situasi yang terjadi baru-baru ini. Ini situasi yang sangat menarik. Ini mencengangkan, kata Kadyrov seperti dikutip The Guardian. Pasukan Chechen telah membantu tentara Rusia melancarkan invasinya ke Ukraina sejak Februari lalu. Beberapa laporan bahkan mengklaim Rusia menempatkan tentara Chechen, pimpinan Kadyrov di garda terdepan perang demi meminimalisir korban berjatuhan dari pasukannya.
Markas Besar Brigade ke-5 Garda Pertahanan Nasional Angkatan Bersenjata Ukraina, Oblast Provinsi Kharkiv, luluh lantak dihantam sejumlah rudal presisi tinggi militer Rusia. Sabtu 10 September 2022, ratusan prajurit neo-Nazi Ukraina tewas akibat serangan tersebut. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, kabar serangan dahsyat ke wilayah Kharkiv dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Tak hanya markas Brigade ke-5 Garda Nasional Ukraina, pasukan Dirgantara Rusia juga menyerang dua basis militer Ukraina di Balaklia dan Kuhuiv. Kedua basis militer Ukraina yang tak luput dari serangan udara Rusia adalah milik Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Darat Ukraina dan markas kelompok milisi neo-Nazi Resimen Karagan. Pasukan Dirgantara Rusia menyerang markas besar Brigade 5 Garda Nasional Ukraina, serta lokasi akomodasi sementara Brigade Mekanik ke-92 dan milisi nasionalis Karagan dekat Balaklia dan Kuguyev, wilayah Kharkov, ujar Konashenkov. Selain di Kharkiv, serangan udara militer Rusia juga terjadi di Oblast Donetsk dan Oblast Mykolaiv. Diungkap Konashenkov, 300 prajurit militer Ukraina tewas dalam serangan di wilayah Rai Alexandrovka. Konashenkov juga melaporkan pasukan militer Rusia menyerang 7 pos komando di 4 titik wilayah Donetsk dan 2 titik di daerah Mykolaiv. Militer Rusia di waktu yang sama juga melibas pasukan Ukraina di 178 distrik. Dalam 24 jam terakhir, total 7 pos komando ZSU diserang di dekat pemukiman Rozovka, Okeretino, Vodianoye, Novomikhailovka, Ugledar, Snigeryovka, dan Novonikolayevka, menghancurkan 48 unit artileri, personel, dan kendaraan militer di 178 distrik, kata Konashenkov.